Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Nissan Magnite yang tipe premium Kuantan ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Nissan Magnite ini, untuk headlightnya dia sudah menggunakan proyektor headlight, tapi dia HID ya. Dan lampu jauh dia menggunakan LED juga. Dan lampu sein dia masih menggunakan LED. Dan di sini dia udah ada lampu LED dan lampu fog light dia menggunakan proyektor, tapi ini proyektornya berwarna putih. Lalu untuk desain grillnya di pinggiran sini dia berwarna chrome, begitupun juga di sini. Dan emblemnya ini dia pakai Nissan baru ya, khusus Nissan Magnite ini. Dan di depan dia sudah menggunakan kamera 360. Dan grill mesinnya ini dia berwarna abu-abu metalik ya. Dan juga bumpernya ini berwarna silver dove ya di sini. Oke, kalau gitu kita akan membahas mesinnya. Nah, ini dia mesinnya ini berukuran 1000 cc, tapi dia sudah menggunakan turbo. Tenaga yang dihasilkan adalah 99 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 152 Nm. Dan penggerak roda ini dia adalah depan ya di sini. Dan untuk ruangan mesin ini dia masih berwarna dasar. Untuk kap mesin dia sudah sewarna dengan body dan dia sudah ada peredam untuk kap mesinnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Nissan Magnite. Untuk tampilan samping ini dia di depan sudah dilengkapi dengan over fender yang berwarna hitam doff. Lalu untuk velg dia menggunakan two tone polish ya di sini, dan velgnya juga menggunakan logo Nissan baru. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Seat Secura Drive ya di sini, yang berukuran rim 16 ya di sini. Dan dia ada emboss Nissan Magnite-nya juga di sini. Untuk cover spion dia sewarna dengan body. Lalu lampu sein dia menggunakan LED, dan di bawah spion ini dia ada kamera 360-nya ya. Lalu di bawah pintu ini dia sudah dilengkapi dengan side body-nya juga, tapi side body-nya ini dia berwarna silver dove ya di sini, dan ada hitam dove-nya juga di sini. Untuk handle door dia berwarna chrome, dan dia ada akses markingnya juga di sini. Dan di tepian atau di bawahnya kaca atau jendela dia ada tarikan garis chrome-nya juga ya di sini. Batasnya sampai sini. Lalu di pilar A dia ininya berwarna hitam dove ya, dan dia ada roof rail-nya juga. Lalu tangki bensin dia di sebelah kanan untuk Nissan Magnite ini, dan rem belakang dia masih menggunakan tromol ya. Nah, ini dia tampilan belakang dari Nissan Magnite yang tipe premium. Untuk lampu dia masih menggunakan bohlam ya, baik lampu rem, lampu malam, lalu lampu sein dan juga lampu mundur, dia semuanya bohlam. Untuk parking sensor dia di belakang ada 4 titik ya di belakang sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundurnya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger, spoiler, dan juga antenanya dia masih menggunakan shark pool ya di sini. Dan wiper dia juga udah ada. Untuk emblem Nissan menggunakan yang terbaru, emblem Magnite Turbo di sini, dan CVT dia menggunakan timbul ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan high mount stop lampnya juga. Dan dia ada 2 mata kucing juga ya di bawah sini. Nah, ini dia tampilan bagasi dari Nissan Magnite. Dia ini ada separator juga ya, jadi kalau misalnya pintu dalam keadaan tertutup ini masih aman. Dan di bawah sini dia ada ban serep, tapi ban serepnya ini full size loh, dan juga ada alat pendokraknya juga. Lalu di bawah sini dia ada lampu bagasinya juga ya, dan ada hooknya juga di samping lampu bagasi ini. Begitupun juga di sebelah kanan dia juga ada di sini. Dan bagaimana sih kalau misalnya saya lipat ini kursinya di barisan kedua? Nah, kalau misalnya kursi di barisan kedua kita lipat, ini sih nggak rata lantai ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan top tethernya juga ya di barisan kedua ini. Nah, untuk setback di semua sisi sih ini masih fix ya modelnya. Lalu untuk hand grip dia sudah menggunakan folding retract ya, dan headrest pun dia juga bisa di adjust di semua sisi. Dan di bagian penumpang depan dia sudah ada akses markingnya juga ya. Lalu di bawah kaca spion ini dia sudah ada kameranya juga di spion kiri. Nah, ini dia tampilan door trim dari Nissan Magnite yang di bagian pengemudi. Untuk armrest ini kayak bahannya kayak celana jeans ya, tapi dia soft ya di sini, dan dia ada jahitan aslinya juga. Lalu untuk door trim dia bahannya hard plastik, dan handle door dia berwarna silver dove. Lalu di sini ada ini ya, pelipatan kaca spion dan pengaturan kaca spion. Untuk auto window di bagian pengemudi dia sudah up and down juga. Di sini untuk window lock, dan dia sudah dilengkapi dengan storage area dan cup holders. Lalu juga ada speaker, dan ini tuas kuncinya nih lucu ya, dia masih menggunakan yang jadul, yang model tarik ataupun dorong. Nah, untuk joknya ini dia berbahan fabric dan juga ada warna kulit yang berwarna abu-abu, dan dia ada juga jahitan aslinya juga di sini. Dan di samping list pintu dia juga ada ini ya, aksen yang berwarna silver dove metalik.
Untuk pengaturan kursi dia ada reclining, height and adjuster, lalu juga ada sliding. Dan di tombol sini dia ada mematikan stability control, ini untuk mematikan cruise control, dan ini untuk pengaturan leveling headlightnya juga. Lalu di bawah sini dia ada tuas untuk membuka kap mesin. Nah, ini dia kuncinya ya, dan fontnya juga udah pakai Nissan yang baru. Pertama-tama kita nyalain kelistrikannya dulu ya. Ini tombolnya di sini. Nah, ini ada animasinya juga ya, khusus Nissan Magnite ini, dan juga ada animasi Nissan juga di head unit. By the way, untuk instrument cluster dia sudah menggunakan full digital. Nah, kita injak rem untuk menyalakan mesin di sini. Lalu tekan tombol start stop engine button. Nah, ini dia suara mesinnya ya. Daripada panas, kita bahas AC aja yuk. Nah, di sini ada tuas untuk pengaturan suhu. Dia ada informasinya di sini, suhu berapa. Ini untuk fan speednya, jadi ke kiri bisa mematikan, dan dia ada auto AC-nya juga. Ini untuk open close air-nya, dan di tuas ini ada pengaturan arah semburan udaranya, dan ini untuk tuas mode AC-nya untuk menyalakan front defogger, lalu ini untuk menyalakan rear defogger, dan dia sudah ada lampu segitiganya di sini, dan ini central lock-nya. Oke, kalau gitu saya tutup pintunya. Untuk setir dia sudah ini ya, power steering, dan ini bunyi klaksonnya. Untuk di sini dia sudah ada tuas untuk pengaturan setirnya di sini. Dia ada tilt, tapi kalau tes kopik sih dia belum ya. Dan di instrument cluster dia ada apa aja sih. Nah, ini dia untuk tuasnya. Nah, ini ada full economy. Ini juga bisa di adjust instrument clusternya atau RPM-nya. Dia juga ada tire pressure, dan dia ada pengaturan lampu dimmingnya juga. Dan kembali lagi seperti biasa, dia ada ini ya, indikator suhu dan juga bensin yang model digital. Dia sudah one turn signal juga, dan di sini dia ada tuas lampu headlight dan juga ada tuas lampu fog light, dan dia juga di sini ada tuas untuk wiper depan dan ini wiper belakang, dan emblemnya dia sudah menggunakan Nissan yang baru. Nah, ini untuk pengaturan head unitnya, lalu juga di sini ada pengaturan cruise controlnya juga di sini. Ini untuk pengaturan MID-nya. Kita ke head unit, dia ada radio, media, telepon, driving echo. Nah, ini ada indikatornya di sini. Jadi ada penilaiannya, ini setting, dan ini ada menu smartphone integration. Jadi semacam kayak Miracast ya kalau di Toyota. Dan ini untuk menyalakan head unit, ini pengaturan volume, ini tombol home, dan ini ada tombol kameranya. Nah, ini dia tampilan kamera 360-nya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya di sini, dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan day night view-nya juga untuk kaca spion tengah, dan dia ada nyalain lampu secara individual dan secara berbarengan, dan ini untuk door warningnya. Lalu di bawah sini dia ada sun visor dan juga ada cerminnya juga ya di sini. Begitupun juga di penumpang depan, dia sama ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area. Begitupun juga di sini dia juga ada, dan dia ada power outlet, dan juga ada port USB juga ya di sini. Dan transmisi mobil ini sudah menggunakan CVT, dan di bawah sini dia ada dua cup holders dan juga ada handbrake yang ujungnya berwarna chrome. Dan armrestnya ini dia materialnya kayak celana jeans ya, dan juga ada jahitan aslinya juga. Lalu untuk laci dia belum soft opening sayangnya, tapi dia udah ada lampunya juga ya di laci ini. Untuk tweeter dia di sini ya ada dua. Nah, ini dia tweeternya, dan dia juga udah ada individual warningnya juga ya di sini. Nah, ini dia door trim dari Nissan Magnite yang di barisan kedua. Dia hanya ada cup holders, tapi untuk storage area-nya tuh mengecil ya. Lalu juga ada speaker, dan ini side-nya buat aksen yang berwarna silver dove metallic, dan dia bahan materialnya tuh hard plastik dan juga ada yang berbahan jeans juga ya di sini. Ini dia untuk pengaturan tuas penguncinya, dan handle door dia warnanya silver dove metallic. Lalu untuk tuas melipat kursinya dia model tarik juga ya. Sekarang saya ada berada di barisan kedua Nissan Magnite, dan tinggi badan saya 171 cm, dan legroom sih ini masih luas ya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sih ini mah nggak masalah ya untuk Nissan Magnite ini. Nah, di belakang pengemudi dia sudah ada untuk kantong naruh dokumen. Tapi kalau di penumpang depan dia juga sama ya, ada juga. Dan AC-nya dia juga ada ya, double blower. Dan ini untuk ke kanan untuk close air, dan ini untuk pengaturan semburan udaranya.
Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan power outletnya juga. Dan mobil ini juga ada ISOFIX-nya juga ya di sini tulisannya. Dan ada armrestnya juga di sini. Tapi mohon maaf saya nggak bisa ngebuka karena terbungkus plastik. Lalu di atas sini dia juga ada lampu kabinnya juga. Tapi dia juga ada untuk lampu kabin door warningnya juga. Nah ini dia tampilan dari dashboard Nissan Magnite ya. Untuk kisi AC-nya sih dia modelnya heksagonal. Dan ini sih not bad lah kalau secara desain. Dan ini dia tampilan dari door trim Nissan Magnite di bagian penumpang depan. Ya sama ya kayak di bagian pengemudi, hanya saja yang bikin beda tuh dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depannya saja. Dan di kanan kiri pinggir dekat pintu ini dia finishingnya berwarna hitam glossy. Lalu untuk pengaturan kursinya dia hanya ada reclining dan juga ada sliding saja ya di sini. Nah ini dia tampilan dari dashboard kalau misalnya dari samping ya. Untuk layoutnya di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!